Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita memasuki subtema 2 ya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita memasuki subtema 2 ya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1, wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. 1. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan dahulu. Daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Nah, jadi wawancara itu adalah anak-anak kalau lihat itu di TV, itu adalah sebuah reporter kalau menyampaikan berita itu, saat orang reporter itu menanyakan orang ini gimana Pak, kejadiannya gimana. Jadi itu adalah sebuah pertanyaan yang dilontarkan reporter kepada si narasumber. Nah, jadi sebelum kita mewawancara seseorang, kita itu harus membuat pertanyaan dahulu agar nanti kita saat bertanya itu tidak bingung kepada si narasumbernya. Jadi contohnya, misal ada rumah kebakaran, ada bencana alam, ini gimana kejadiannya Pak, terjadi kapan, pukul berapa, dikarenakan apa. Jadi itu adalah rangkaian pertanyaan, itu contohnya ya Nana. Oke, lanjut lagi ke slide selanjutnya. Pembelajaran 1, gerak kuat dan lemah dalam tari, muatan SPDB. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Nah, contohnya gerak kuat itu apa anak-anak? Contohnya gerak kuat itu adalah tariannya, tari apa? Tari jaranan. Nah, tari jaranannya bukan dari Kediri ya. Tari jaranan, tari reok, tari kecak. Jadi tarian-tarian kuat adalah tarian-tarian yang tariannya itu harus memiliki tenaga yang kuat ya, seperti tarian tadi ya, tarian jaranan, reok, itu kan lincah ya gerakannya. Jadi dia itu termasuk gerak kuat. Iya, gerak kuat ada 2 ya. Selanjutnya ada gerak lemah. Gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Nah, ini lemah lembut contohnya seperti apa? Yaitu contohnya seperti tari jaipong, tari Dayak Tawang itu ya. Jadi tariannya itu hanya menggunakan tangan. Jadi agak lemah lembut lah. Jadi lemah gemulai itu adalah termasuk gerak lemah. Ini anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki ini. Oke, lanjut lagi slide selanjutnya. Contoh gerak kepala yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Mendongak itu artinya dangak itu anak-anak. Oke. Ini gerak menoleh bisa dilihat gambarnya di sini adalah anak perempuan yang menoleh ke arah kanan. Gerak mengangguk ini adalah anak perempuan yang sedang mengangguk ke bawah. Gerak menggeleng ini gerakan menggelengnya ke arah kanan ini anak-anak. Bisa dilihat sendiri ya contohnya. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Contoh gerak tangan yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Gerak melambai di sini ada gerak melambai. Ini anaknya melambai ya. Gerak merentang ini tangannya direntangkan, 2 tangannya direntangkan. Terus gerak mengangkat di sini. Mengangkat ya, tangannya diangkat. Nah, selanjutnya kita slide ke 6. Contoh gerak kaki yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Di sini ada contoh-contohnya juga. Sini ada anak perempuan yang sedang mengangkat kakinya, mengangkat kaki sebelah kiri. Nah, ini meloncat ya anak-anak. Di sini dibuktikan dengan ada bayang-bayang di bawah. Ini meloncat, gerakan meloncat. Jadi meloncat. Terus selanjutnya ada gerakan melangkah. Ini melangkahnya di arah ke arah kaki kiri dulu ini. Oke, lanjut lagi kita ke slide selanjutnya. Masih pembelajaran 1, penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Ini matanya sekarang adalah matematika. Masih ingat dengan subtema 1 kemarin kita kan sudah belajar tentang bilangan ribuan. Nah, ini di subtema 2 ini diulang lagi tapi agak lebih tingkatannya agak lebih sulit lagi. Ini penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan ya. Kemarin kan kita sudah belajar penjumlahan bilangan tapi tidak ada teknik menyimpannya. Jadi kemarin itu tidak ada teknik menyimpannya ya. Oke, langsung aja kita bahas. Kita akan pelajari penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Nah, ini ya. Perhatikan, susunlah bilangan yang
akan dijumlahkan dengan tepat. Ini bilangan-bilangan dengan nilai tepat yang sama harus dilakukan sejajar. Nah, sama seperti kemarin kalau kita itu melakukan gunggung susun ya, itu harus melakukan dengan angkanya itu harus diletakkan dengan sejajar, jangan sampai tidak sejajar. Kenapa? Agar tidak bingung. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini adalah contohnya anak-anak seperti kemarin ya. Jumlahkan mulai dari angka pada tempat satuan. Perhatikan contoh berikut. Ini ada angka bilangan 2156 dijumlahkan 1227 ya, sama dengan berapa? Nah, seperti kemarin ya, kita ulang dulu. 2000, ini 2000 termasuk apa? Ya, ribuan. Sini 156, berarti angka 1 ini termasuk apa? Termasuk ratusan. Angka 5 termasuk puluhan. 6 termasuk satuan. Nah, kalau ini saya mulai dari belakang dulu. Angka 7 kalau ini berarti angka apa? Angka 1 satuan. Ini ada angka 2. Angka 2 dilihat dulu. Di angkanya 2 belakangnya ada berapa angka? Yaitu ada satu angka, yaitu 7. Nah, jadi dia termasuk apa? Yaitu termasuk puluhan. Ada 2 angka termasuk puluhan. Nah, ada 2 lagi di sini. Hitung 1 2 3. Kalau ada 3 angkanya berarti termasuk apa? Ratusan. Nah, di sini ada 1. 1 termasuk apa? Hitung angkanya semua 1 2 3 4. Kalau ada 4 berarti termasuk ribuan. Oke. Ini ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. Ini penyelesaiannya. Jadi kemarin kita tidak belajar tentang ini teknik menyimpan ya. Sekarang kita belajar tentang teknik menyimpan. Sini bisa dilihat yaitu 2156 ditambah atau dijumlahkan dengan 1227. Di sini bisa dilihat yaitu 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, ini yaitu caranya 3-nya. 13 kan ada 1 dan 3. Berarti yang ditulis itu yang belakangnya aja yaitu 3. Satunya itu menyimpan di atas. Nih contohnya ya. Di sini ada satuan tambah satuan yaitu 6 ditambah 7 sama dengan 13. Tulis 3 dan simpan 1 di tempat puluhan. Nah, jadi yang ditulis itu angka yang belakangnya atau angka satuannya ya anak-anak ya. Angka satuannya ini 13 anak-anak. Berarti yang 3 ini aja, berarti yang belakang. Yang ditulis di sini adalah angka yang di belakangnya aja yaitu 3. Satunya kemana Pak? Satunya diarahkan ke atas. Nah, jadi nanti di atas diapakan? Yaitu ditambahkan semuanya yaitu 1 ditambah 5 ditambah 2 hasilnya berapa? Ini contohnya ya. Simpanan tambah puluhan tambah puluhan ini. 1 tambah 5 tambah 2 sama dengan 8 ini anak-anak ya hasilnya 8. Kalau 8 kan berarti kan dia tuh cuma satu angka, berarti kan nggak perlu nyimpan, berarti langsung di sini aja, yaitu tulis 8 aja di sini. Lanjut lagi, 1 ditambah 2 ini ya, ratusan ditambah ratusan. Loh Pak, kenapa kok ratusan? Ya sudah jelas karena di sini 1 dan 2 itu termasuk ratusan yaitu 156. Ini ada berapa angka? Yaitu belakangnya ada 2 angka, berarti ini juga ada 2 angka belakangnya, berarti dia termasuk ratusan. Lanjut ya, 1 ditambah 2 sama dengan 3 nih. Lanjut lagi ke depan sendiri, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dia termasuk apa semuanya ini? Termasuk ribuan. Nah, jadi angka yang menyimpan itu apa? Angka yang menyimpan. Nah, jadi angka yang menyimpan itu hanya ini. Nah, ditambah 7 sama dengan 13. Nah, yang menyimpan adalah 1 karena yaitu di sini 3-nya hanya tulis 3 aja, yang satuannya ditulis ke atas. Kenapa Pak kok ditulis ke atas? Kenapa kok tidak ditulis semuanya aja di sini? Nah, jadi ini kan hanya satu angka deretannya. Berarti yang bawah cuma hanya ditulis satu angka aja anak-anak. Nah, ini meloncat ke sini. Kalau nanti 13-nya ditulis ini semua, akhirnya di sini kan tidak bisa ditempatkan. Nah, makanya itu satunya dia taruh di atas ini. Lanjut lagi ya nih. Jadi 2156 ditambah 1227 sama dengan 3383 hasilnya. Lanjut lagi ya. Nah, ini coba selesaikan perhitungan ini. Nanti ditulis di buku tulis seperti biasa ya. Nanti dijawab juga. Dan nanti ditulis bilangannya ya. Ini adalah 4399 ditambah 3706. Nah, jadi nanti ditulis di buku tulis seperti ini, di buku susun ya. Nanti ditulis jawabannya berapa gitu ya.
Nanti juga jangan lupa hasilnya, misalnya hasilnya berapa, nanti bilangan ditulis latinnya berapa, 1000 berapa, 7000 berapa gitu ya, atau 8000 berapa gitu. Lanjut lagi ke slide selanjutnya. Pembelajaran 2. Menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Di sini menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Harus menggunakan kosakata yang tepat. Hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Nah, jadi hasil wawancara itu bisa ditulis dalam bentuk cerita. Misalnya tadi kan sudah saya contohkan seperti reporter yang saya dalam berita-berita itu, wartawan, dia itu kan biasanya wawancara orang. Gimana Pak? Ini kok bisa terjadi seperti ini? Asal mulanya gimana? Jadi nanti bisa dijadikan cerita. Nah, jadi contohnya pada zaman dulu terjadi kebakaran di daerah sekian. Nah, jadi seperti itu adalah contohnya ya. Lanjut lagi, saat menulis cerita gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Nah, ini seperti kemarin bahwa kita itu harus menulis cerita dengan kosakata yang sudah diketahui ya. Jangan sampai kita itu menulis kata-kata yang tidak diketahui. Nah, nantinya kalau kita baca akhirnya bingung. Nah, nanti kalau juga orang yang baca juga bingung. Nah, ini artinya apa? Nah, harus kalian ketahui bahwa kosakata atau kata-katanya dalam kalimat itu harus kalian tahu. Harus menuliskan itu harus berdasarkan kata-kata yang sudah kalian ketahui maknanya. Lanjut lagi, gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi ceritamu mudah dipahami. Ini gunakan juga bahasa yang sederhana. Maksudnya sederhana gimana Pak? Apakah sederhana itu pendek kalimatnya? Bukan. Jadi bahasa sederhana itu adalah bahasa yang tidak ruwet-ruwet ya. Maksudnya tidak ruwet itu gimana? Contohnya gini. Pada zaman dulu tahun 1945 itu diadakan makan besar. Nah, makan besar itu diadakan di sini di Kediri. Di Kediri itu adalah kota tahu. Nah, itu kan tidak nyambung. Nah, jadi kita itu harus menggunakan bahasa sederhana. Sederhananya gimana? Ya contohnya sederhananya gini. Pada tahun 1945 di Kediri diadakan makan besar, gitu aja. Jadi harus yang sederhana mungkin, jangan sampai menyangkut hal-hal yang lain gitu ya. Contohnya gini lagi, misalnya Ajeng pagi tadi makan ayam goreng, gitu aja. Jangan sampai gini, Ajeng pagi tadi beli di pasar ayam goreng, lalu dia makannya pakai nasi juga sendok dan piring. Itu kan namanya juga bahasa tidak sederhana ya. Jadi bahasa sederhananya gimana? Ajeng makan ayam goreng di pagi hari gitu ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Pembelajaran 2 masih menghargai ini. Manfaat sikap bentar. Ini. Pembelajaran 2 menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Ini sila kedua ya. Bentar. Oke. Jadi menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila itu bunyinya gimana? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Nah, seperti tadi ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kita itu harus menghargai sesama manusia walaupun kita berbeda ras, suku dan budaya. Walaupun kita berbeda kulit, berbeda rambut, berbeda postur tubuh, kita itu harus menghargai sesama manusia ya. Kita harus menghargai keberagaman. Jangan sampai kita itu menghina, apalagi menghina teman sendiri itu ya, nggak boleh. Nah, selanjutnya aja. Lanjut, keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Ini harus disyukuri ya, bahwa keberagaman merupakan harus karunia Tuhan yang harus disyukuri. Misalnya kita mempunyai warna kulit yang coklat, nah kita harus bersyukur. Jangan sampai minder, wah ini kulit temanku kok putih ya, aku kok hitam ya. Jadi kita itu diciptakan itu berbeda-beda anak-anak. Jadi kita itu harus bersyukur. Berarti kalau kita itu bikin coklat, berarti kita harus juga bersyukur. Wah, kulitku coklat, wah bagus, manis. Nah,
Terus ada juga yang putih, wah kulitku putih, bersih. Nah, kita itu harus bersyukur dengan diri kita masing-masing. Lanjut lagi. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Di sini. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Contohnya gini, ada anak yang tinggi dan ada anak yang pendek tapi memiliki otot yang kuat. Nah, suatu ketika sini adalah memperkuat persatuan. Disikapi dengan baik ya ketika kedua anak tersebut itu bekerja sama, yaitu membersihkan kelas. Nah, si tinggi itu membersihkan di atas jendela-jendela. Nah, si yang pendek tadi namun memiliki otot yang kuat, dan dia yaitu membuang sampah dan mengangkat kursi-kursi yang ada di lantai untuk diangkat di atas meja, nanti disapu. Nah, jadi kedua teman ini saling bekerja sama, yaitu sehingga akan memperkuat persatuan ya. Itu adalah sikap dengan baik. Jika disikapi dengan baik. Kalau disikapi dengan jahat gimana? Bisa saja waktu bekerja sama, si tinggi dan si otot besar tadi saling olok-olok, kamu pendek, kamu gini-gini, kamu kan tidak punya otot. Nah, itu jika tidak disikapi dengan baik ya. Kita itu harus mensikapi semuanya harus dengan baik ya, jangan sampai berburuk sangka. Lanjut lagi. Contohnya berburuk sangka gimana? Contohnya gini, wah rambut kamu keriting, kamu tidak pernah keramas ya. Nah, itu salah ya, itu salah. Itu karena apa? Karena kita itu ciptakan dengan berbeda-beda, jangan sampai itu menghina ya. Kita harus mensikapi dengan baik. Wah, contohnya gini, wah kamu rambutnya keriting, wah kamu bagus ya, bisa muncar-muncar gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Manfaat jika bersatu di sekolah sebagai berikut. 1. Suasana kelas yang nyaman dan tertib. 2. Terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. 3. Saling membantu jika mengalami kesulitan. 4. Mencegah terjadinya perselisihan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa manfaat kita kalau kita itu bersatu di sekolah sebagai berikut adalah 1 ya, suasana kelas menyaman dan tertib ini. Banyak anak-anak yang tersenyum ya. 2. Terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Nah, ini saling bekerja sama. Yang laki-laki karena ototnya kuat, dia yaitu mengangkat kursi. Yang perempuan menyapu, ada yang mengepel. Saling membantu jika mengalami kesulitan. Ya, sini sama ya. Mencegah terjadinya perselisihan. Nah, kalau kita itu bersatu, kita tidak akan berselisih ya. Kita akan saling bekerja sama malahan. Lanjut ya. Ini sini seperti tadi bahwa kita itu dilahirkan dengan keberagaman berbeda-beda, yaitu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita itu harus beradab, yaitu saling menghargai ya. Ini adalah anak yang memiliki rambut keriting, ada anak yang rambutnya lurus, ada anak yang memakai kacamata. Nah, di sini berbeda-beda ya. Kita itu harus menghargai semuanya itu anak-anak. Jadi kita tidak boleh saling mengolok-olok, mengejek gitu ya. Nah, contohnya dari pengamalan Pancasila kedua ya ini ya. Jadi lambangnya jangan lupa, untuk lambangnya itu adalah lambang rantai ya anak-anak ya, lambang rantai. Jadi ingat lambangnya rantai. Nah, kita itu maksudnya rantai harus saling berpegang erat, kita itu harus bergandengan tangan, saling menghargai sama gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah membahas tentang pembelajaran 1 dan 2 subtema 2. Oke, semoga bermanfaat pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.